Suasana kelas sedang ramai. Guru masuk ke kelas dan meminta perhatian anak-anak. Selamat pagi semua. Apa kalian semua hari ini? Baik, memperhatikan Bapak sebentar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baik, apakah ada yang tahu tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Iya Pak. Indonesia itu banyak beda Pak. Agama, bahasa, suku, rambut, kulit, dan sejenisnya. Baik, bagus sekali. Selanjutnya. Beres Pak, tapi di dia orang sadayana biasa berrukun saling hormat. Bagus. Ada yang lain nggak? Iya Pak, kita semua adalah bangsa Indonesia yang punya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, bagus sekali. Apakah ada yang lain? Pak, artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, Pak. Bagus. Apakah ada yang lain lagi? Benar Pak, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Bagus. Selanjutnya, apakah ada yang tahu? Benar Pak, kita kalau boleh ngebeda-bedain teman. Wah, setelah mendengar jawaban dari kalian, saya sangat bangga terhadap kalian karena kalian sudah bisa untuk toleransi antar sesama kalian. Kalian sudah paham juga tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini yang sangat penting bagi bangsa kita. Baiklah, selanjutnya saya memiliki tugas kelompok yaitu berupa cerita pendek yang dimana saya akan memberikan kalian kelompok yang akan dihitung dari 1 hingga 2 saja. Oke, silakan berhitung dari Yaya. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Baik, setelah pembagian kelompok tadi, yang dimana kalian ada mendapatkan nomor 1 akan bergabung dengan nomor 1. Kelompok yang 2 akan bergabung dengan nomor 2. Setelah ini, kalian sudah bisa untuk duduk secara berkelompok dan kalian harus bisa bekerja sama di antara keberagaman kalian. Saya harap kalian bisa melakukan tugas cerita pendek kalian dengan lancar. Kalian paham? Baik. Ayo guys, bagusnya kita bikin di mana ya? Gimana kalau kita bikin di taman aja? Boleh sih, gimana? Boleh setuju kok. Boleh kan? Boleh sih. Najwa dan teman-temannya sedang duduk di bangku taman depan kelas.
Mereka membawa buku catatan dan pensil untuk menulis cerita pendek mereka dan menyelesaikan tugas dari Pak Guru. Bagusnya kita bikin di mana ya, guys? Di situ aja di mana? Boleh? Ayo. Woi, lu pada, kita udah dapat tugas kelompok dari Pak Guru ya. Kita kudu bikin cerita pendek tentang persahabatan antara orang-orang yang berbeda agama nih. Tentunya Najwa, orang berenam sekelompok lah guys. Najwa Muslim berjilbab asal Sumatera Barat, Alifah Buddha asal Jakarta, Yaya Hindu asal Jawa Barat, Aisyah Konghucu asal Jakarta, dia Konghucu asal Jakarta. Betul. Nah, sekarang kita kudu mikirin karakter-karakter apa yang ada di cerita kita. Gimana kalau kita bikin cerita tentang persahabatan antara anak-anak sekolah yang berbeda agama? Misalnya Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kristen. Wah, itu ide bagus Alifah. Kita bisa bikin cerita walaupun kita berbeda agama. Nah, Ayah setuju nih sama Alifah sama Aisyah. Kita bisa ceritain mereka lagi belajar dan menghormati agama masing-masing. Nuhun, abdi juga setuju. Orang bisa nyari tipiun, kumaha maranena jeung harapan dan tangan jeung konflik, alatan beda agama maranena. Oke, kalau gitu kita sepakat untuk nyeritain tentang persahabatan antara anak-anak sekolah yang beda agama. Sekarang kita kudu mikirin nama-nama karakternya. Kalau begitu, ayo kita bagi tugas-tugasnya. Ayah sama Iqbal bikin karakter Kristen sama Muslimnya. Nah, Alifah sama Yaya bikin karakter Hindu dan Buddhanya. Nah, Aisyahnya bikin karakter Konghucunya. Ayo Najwa, nyium mimikian karakter. Ayo Alifah, kita juga bikin karakternya. Ayo teman-teman, kita tunjukin ke Pak Guru dan teman-teman lainnya kalau kita bisa bikin cerita yang bagus tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ayo! Najwa dan teman-temannya sedang berdiri di depan kelas. Mereka membawa cerita pendek yang sudah mereka tulis dan mereka akan membacakannya di depan kelas. Udah jam berapa nih? Telat saya. Selamat siang anak-anak. Siap, Maaf ya Bapak telat karena tadi ada rapat di ruang guru. Oke, jadi karena jam kita hampir habis, kali ini kita akan menyaksikan cerita dari yang telah kalian buat, cerita pendek yang telah kalian buat. Kira-kira mungkin hanya akan ada satu kelompok yang bisa tampil pada hari ini karena berhubungan dengan jam kita yang akan habis. Kira-kira kelompok siapa yang akan tampil? kita pada mau mulai nih. Oke, kelompok Najwa dulu yang pertama. Silakan. Silakan, sama-sama. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menceritakan secara ringkas cerita yang telah kami buat. Jadi cerita orang anu judulnya sahabat di tengah perbedaan. Najwa adalah seorang muslimah yang baik hati dan selalu menjalankan kewajibannya secara ikhlas. Iqbal adalah seorang Kristen yang ramah dan selalu memberikan contoh kebaikan kepada teman-temannya. Alifah adalah seorang Buddha yang bijaksana dan selalu peduli kepada sesama. Aisyah adalah seorang Konghucu yang memiliki pemikiran yang sangat kritis. Dalam cerita kami semua bertemu dan menjadi sahabat di satu sekolah yang sama. Kami belajar tentang agama masing-masing dan menghargai perbedaan tersebut. Dan kami menghadapi konflik dan tantangan karena perbedaan agama tersebut. Tetapi, kami mencari solusi yang adil dan menjaga persahabatan kami. Cerita ini mengajarkan kita semua untuk saling menghargai perbedaan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Meskipun kami hidup berdampingan dan tetap rukun antara satu sama lainnya. Dan pada akhir ceritanya, mereka semua berhasil mengatasi tantangan dan konflik yang ada. Mereka menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan
Persahabatan dan toleransi adalah kunci untuk menciptakan perdamaian di tengah perbedaan. Sekian ringkasan cerita dari kelompok kami. Ibu cerita yang luar biasa anak-anak. Kalian telah menunjukkan kepekaan dan pemahaman kalian terhadap pentingnya keberagaman di Indonesia. Kalian patut mendapatkan apresiasi dari saya. Ibu sekalian, anak-anak, kalian telah menunjukkan contoh yang baik tentang cara hidup harmonis di dalam perbedaan kita. Semoga cerita kalian ini dapat menginspirasi orang lain dan orang banyak juga. Keep up the good work, anak-anak. Semua anak-anak berterima kasih kepada Pak Guru, dan mereka duduk di tempat masing-masing. Mereka merasa bangga dengan cerita yang telah mereka buat, dan bersemangat untuk terus menjaga persahabatan dan menghormati perbedaan di kehidupan sehari-hari.